pagi. Coba siap ini semuanya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa anak-anak merupakan suatu unsur generasi terpenting di suatu bangsa. Jika bangsa itu baik kualitasnya, secara fisiknya, secara mental, maka ia akan menjadi bangsa yang kuat di masa mendatang. Untuk menjadi bangsa yang kuat, kita harus memiliki ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan kita tidak kuat. Allah saja menantang kita, wahai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Tetapi kamu tidak sanggup melintasinya melainkan dengan kekuatan. Maksud di sini kekuatan yang Allah tantang kepada kita yaitu ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan kita tidak bisa menjadi bangsa yang kuat. Maka untuk itu kita harus belajar. Coba kita perhatikan. Kamu ada nggak belajar di rumah biasanya? Ada. Coba kalian belajar semua disiplin ilmu, baik di buku, di laptop atau di segala macam. Kamu pernah nggak mendengar bahwa terjadinya kisah perang dunia dulu? Ada ya. Dulu pernah terjadinya perang ada 2 kali. Ada perang dunia pertama. Pada tahun berapa dia? 1000 sampai dengan 1000. Perang dunia kedua tahun berapa? 1945. Dulu waktu perang dunia kedua siapa yang terlibat di situ? Sehingga terjadilah lawan. Ada dua. Kalau nggak dua berarti bukan jadilah lawan. Oke. Berarti lawan yang pertama siapa? Berarti di situ ada 2 kubu, Triple Aliansi sama sekutu. Apa itu sekutu? Negara apa aja sekutu? Amerika. Itu Prancis. Kalau Triple Aliansi siapa aja? Dipimpin oleh Adolf Hitler. Yang kedua Italia yang dipimpin oleh Mussolini. Yang ketiga Jepang dipimpin oleh Akihito. Dia berada di negara Asia Pasifik. Jadi pada saat perang dunia kedua siapa yang kalah? Yang kalah itu Triple Aliansi. Sehingga pemimpin Jerman itu dicap sebagai siapa dulu? Penjahat perang. Makanya kita di dalam kehidupan kita, kalau kita ini hidup, semasa hidup kita harus diberikan atau reskan kebaikan kamu di dalam kehidupan. Walaupun kamu sudah mati, kamu dicap menjadi orang yang baik. Bisa lihat. Jadi pada saat itu Triple Aliansi kalah. Jepang kalah, Jerman kalah, Italia kalah. Menanglah yang namanya sekutu. Pada saat itu sekutu Amerika menghancurkan Jepang dengan apa? Dengan bom atom. Sehingga negara Jepang ini hancur dulu. Pada saat itu Jepang baru saja menjajah Indonesia, sehingga mereka pulang kampung. Walaupun mereka sudah hancur, negeri mereka hancur, mereka tetap bangkit menjadi suatu negara teknologi.
teknologi. Coba lihat Jepang sekarang, bagaimana dia itu bisa membangun teknologi sehingga dia itu bisa membuat, merancang dan membuat alat otomotif semuanya, termasuk mobil yang kita naiki semuanya itu berasal dari Jepang. Bisa lihat? Seperti Pajero itu mobil siapa? Jepang yang buat, meskipun mereka dulu hancur di saat Perang Dunia Kedua. Kemudian sekarang masih ada nggak perang sekarang? Masih. Siapa saja? Palestina sama Israel. Apa lagi? Rusia dengan Ukraina. Nah, jadi yang jadi pertanyaan sekarang, apa dampak perang terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup? Siapa bisa jawab? Banyaknya korban jiwa. Yang lainnya? Hancurnya pemukiman warga dan infrastruktur. Ini siapa lagi yang bisa jawab? Apa lagi? Kelangkaan apa lagi yang bisa kamu lihat? Kelangkaan bahan makanan. Apa lagi? Banyaknya korban jiwa. Banyaknya korban jiwa. Berarti bisa kita definisikan bahwa perang itu mempengaruhi perkembangan bagi makhluk hidup. Salah satunya apa tadi contohnya? Banyaknya korban jiwa. Banyak korban jiwa. Yang kedua apa tadi? Hancurnya pemukiman. Berarti tempat tinggal makhluk hidup hancur. Kemudian yang ketiga apa? Kelangkaan bahan makanan. Kemudian apa lagi? Karena di waktu perang itu ada terjadinya polusi ya. Polusi apa? Polusi udara, air dan tanah. Otomatis kita tidak bisa lagi bercocok tanam. Otomatis kelangkaan makanan akan terjadi. Oke, kalau memang segitu tidak bisa, kita hari ini belajar masalah ciri-ciri makhluk hidup. Tahu kan makhluk hidup kan tadi kan? Berarti makhluk hidup salah satunya ada contohnya apa? Pertumbuhan dan perkembangan. Nah, nanti saya akan membentuk 4 kelompok. Kita hari ini berbicara masalah PBL. Ya, pengajaran berbasis masalah. Tadi kan saya utarakan masalah tadi kan? Apa masalah tadi? Dampak perang bagi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, saya buat 4 kelompok. Jadi sudah kita terbentuk 4 kelompok. Kemudian saya akan memberikan nanti soal. Soal kalian jawab per kelompok itu akan saya berikan 2. Udah. Sebelum ini kan kita terbentuk kelompok. Ini saya akan sebelum kita melanjutkan, kita akan melihat video dulu. Video pembelajaran. Video pembelajaran. Matinya makhluk hidup banyak kan? Itu alat gerak ya? Pakai apa dia? Ya kaki. Habis itu apa lagi dia? Ada lagi? Apa tadi ya tadi? Mulutnya itu, mulutnya
makhluk hidup apa aja di sini makhluk hidup? Bergerak, makan, minum, bernapas, apa lagi? Berkembang biak. Nah, berarti semua bernapas, berkembang biak, tumbuh, dah. Kalau sudah ini yang nggak bisa. Enggak, mana tadi soalnya? Coba halang. Siapa bisa nanti ke depan langsung. Misalnya kelompok mana nanti yang saya panggil, mari. Udah. Habis itu kelompok lain nanti memberikan tanggapan, memberikan saran. Ngerti maksudnya? Kalian tanya nanti sama. Udah. Kalau udah coba presentasi dulu siapa yang bisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Afwa Aska. Saya mewakili dari kelompok 2. Saya ingin mempresentasikan tugas saya. 1. Apa yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati? 1. Makhluk hidup bisa tumbuh sedangkan benda mati tidak bisa tumbuh. Makhluk hidup bisa berkembang sedangkan benda mati tidak bisa berkembang. Makhluk hidup bisa makan sedangkan benda mati tidak bisa makan. Makhluk hidup bisa bernafas sedangkan benda mati tidak bisa bernafas. 2. Jika rantai makanan terganggu, apa dampak serius yang terjadi pada makhluk hidup? Di dalam rantai makanan terdapat tumbuhan, tikus, ular, dan elang. Apabila ular langka, populasi tikus semakin banyak akan berlambatkan kepada tumbuhan yang dimakan. Akibatnya tumbuhan akan habis dan elang akan susah memangsa makanan seperti ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Merani. Saya dari kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan tugas saya. 1. Bagaimana cara makhluk hidup beradaptasi berdasarkan alat gerak? 1. Kaki pada manusia dan hewan yang digunakan untuk berjalan. 2. Sayap pada burung yang digunakan untuk terbang. 3. Sirip pada ikan yang digunakan untuk berenang. 2. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi makhluk hidup. 1. Faktor lingkungan terdiri dari suhu, kelembapan cahaya matahari, iklim, air, dan makanan. 2. Faktor genetik adalah faktor penerus keturunan. Wabarakatuh. Nama saya Rahmi Mauliza. Saya mewakili dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas saya. 1. Buatlah sebuah rantai makanan yang kamu ketahui. 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan carnivora, herbivora, dan omnivora. Rantai makanan adalah peristiwa makan-memakan untuk memperoleh